berjumpa. Selamat berjumpa, kita bertemu di Zoom meeting PA Wanita Sektor Galilea. Selamat datang Hubani kepada Bapak Pendeta Haposan Silalahi. Selamat melayani di Wanita Galilea. Sebelum kita mulai acara kita, saya bacakan tertib acara. Pertama, bernyanyi Haleluya 407, doa pembuka, bernyanyi dari lagu rohani Hanya Yesus Jawaban Hidupku, khotbah renungan dari Pak Pendeta, dan dilanjutkan diskusi. Bernyanyi lagi dari lagu rohani Tuhan Tak Pernah Janji, dan kita akan mendengar kesaksian dari Inang Nyonya Situa MS Purba. Sebelum doa penutup, kita bernyanyi lagi dari lagu rohani Apapun Juga Menimpamu. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dari Haleluya 407 ayat 1 tambah 2, Puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah, Tuhan Nai Bata, Nai Marjumbalang Dogorani, Aganu Panjol Masai Marsomba, Saya Golong Hatani, Aganu Panmambur, Tubuh Mamalas Diuhur, Tolong na tetap Rap mangulop konggorani. Ngondo marsomba baninai bata, iya pargo godoi, ulang marnalo jasa irikon ma, membalasi hatani, ol sahaganupan mambur, mamalas diukur, baik pengarapan tolong natutap, rap mengulingkan haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji memuliakan Engkau, dan kami juga akan belajar daripada firman-Mu ya Bapa, melalui Zoom meeting kami, PA Wanita Galilea. Tuhan Yesus, kami Wanita Galilea yang berkumpul melalui Zoom meeting ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati hati dan pikiran kami dalam ibadah ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati supaya kami mengerti apa daripada pesan firman-Mu nanti Tuhan. Kami serahkan nanti ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa di surga, kami juga Tuhan mau menaikkan doa permohonan kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Inang Situa Martina Girsang. Kami mau berdoa Tuhan untuk Krisa Saragi, supaya Tuhan yang beri kelancaran Tuhan, ijazahnya segera terbit dari universitas yang dia kuliah ya Bapak, supaya dia boleh segera mencari pekerjaan ya Bapak. Kami mau serahkan Krisa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam masa-masa nanti mencari pekerjaan, biarlah Tuhan
yang melancarkan ya Bapa, kemanapun dia, keinginannya, cita-citanya akan mencari pekerjaan, biarlah Tuhan yang berkati dia Bapa. Berikan kesehatan kepadanya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Inang Nyonya Situa Martina Girsang Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati dia Bapak sebagai ibu, sebagai bapak dalam keluarganya Bapak, dan sebagai opung Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dalam pelayanannya Bapak. Tuhan Yesus, dia juga terpilih Tuhan jadi ketua Natal Bapak Inang ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati ya Bapak. Berikan juga kepada semua jemaat-Mu GKP Padang Bulan, memberikan hati, memberikan dukungan Tuhan akan terlaksananya Natal Bapak Inang yang akan diadakan bulan 12 ini Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan mendukungnya melalui apa yang bisa diberikan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Bapak di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk Reski yang saat ini sedang di rumah sakit menjaga Paribannya yang sedang sakit, alergi obat, ataupun kami tidak tahu apa sebenarnya sakitnya Tuhan, tapi pada saat ini badannya gatal-gatal dan infeksi ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berkati tangan-tangan dokter, tangan para medis yang menangani dia Tuhan, supaya mereka memberikan obat yang paling tepat untuk saudara kami ini ya Bapak, Bapak Gabe. Supaya Tuhan yang berkati segala obat yang diminumnya nanti ya Bapak, dan cairan-cairan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu semua dapat menyembuhkan dia ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk dana yang dibutuhkan, biarlah Tuhan yang mencukupkan ya Bapak. Berkati Reski ya Bapak, berikan kesehatan kepadanya Tuhan, supaya dia bisa menjaga Bapak Gabe ini dengan baik Tuhan dan dia tetap dalam keadaan sehat. Kami serahkan Tuhan Bapak Gabe ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk Bapak Situa RH Tarihoran pada saat ini Tuhan masa-masa pemulihan. Tuhan Yesus, kami hanya menyerahkan dia ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Apapun sakitnya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa yang menjamah dia Tuhan. Obat yang diberikan dokter kepadanya Tuhan, biarlah menyembuhkannya Bapak. Begitu juga Eda kami Boru Girsang Tuhan, berikan kesehatan kepadanya Tuhan, supaya dia bisa merawat besan Tarihoran ya Bapak. Dia bisa menjaga dengan baik ya Bapak, mendampingi besan ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pemulihan besan Tarihoran dan juga kesehatan Eda dan semua keluarga yang menjaga. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka ya Bapak. Bapak di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk Inang Opung Abi ya Bapak. Baru dia melakukan vaksin yang pertama Tuhan dan merasa tidak enak badan. Tuhan Yesus, kami serahkan Opung Gebi ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah kepulihannya oleh karena efek dari vaksinnya Bapak, biar semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Karena vaksin ini Tuhan juga sangat berguna bagi tubuhnya ya Bapak. Bapak di surga, berkati Tuhan, biarlah dia memberikan ketenangan hati ya Bapak, supaya dia tetap tenang hatinya Tuhan, dan merasakan dari hari ke hari kesembuhan dan ketenangan kebaikan Tuhan untuk menjaga dia Bapak. Dan saat ini Tuhan, dia masih juga merasakan kecemasan ya Bapak, oleh pasca terkena COVID-19 bulan-bulan yang lalu ya Bapak. Bapak di surga, berikan Tuhan kesembuhan dalam yang dirasakannya susah tidur ya Bapak. Mungkin dia tidak merasakan bukan karena tidak tahu apa penyebabnya. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan pasti bisa menyembuhkannya Bapak. Memberikan ketenangan hati ya Bapak, bahwa dia pasti bisa tidur sesuai dengan waktu yang biasa ya Bapak. Tuhan Yesus, jamahlah
Opung Abi ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa tuh Opung Abi Doli ya Bapak. Dia juga akan melaksanakan vaksin menyusul ya Bapak, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan kepada Opung Abi ini ya Bapak, supaya dia bisa tensinya semua dan sakit penyakitnya, apapun sakit yang ada di dirinya semua terkontrol Tuhan, sehingga bisa menerima vaksin dengan baik ya Bapak. Kami serahkan Opung Abi ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa untuk besok sidang jemaat yang akan diadakan di gereja kami untuk memilih balon calon situa dan balon calon siamas. Bapak di surga, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Semua balon calon situa dan balon calon siamas yang sudah terdaftar ya Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati semua jemaat Tuhan, mau berpartisipasi, mau memberikan waktu untuk boleh dalam acara pemilihan ini, walaupun melalui online Tuhan, mungkin agak repot ya Bapak, tapi biarlah dengan hati yang tulus mau melaksanakan, mensukseskan acara ini Tuhan. Dan calon-calon yang akan dipilih nanti Tuhan, biarlah itu menjadi pilihan Tuhan ya Bapak. Bapak di surga, kami serahkan Tuhan, calon-calon ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memilih melalui jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk kami semua inang sektor Galilea Tuhan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya Bapak. Mungkin ada juga pergumulan dan doa-doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ya Bapak, biarlah Tuhan yang mengabulkan segala doa permohonan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Haposan Silalahi yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar lagi. Biarlah Tuhan berkati ya Bapak, supaya kami yang mendengarkan juga mendapat berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak ke hadirat-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita bernyanyi dari lagu rohani, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersedia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulia Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikala Tuhan memberikan ruang kepada kami untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan dalam ruang Zoom virtual pada sore hari ini. Hadirlah di dalam kekuatan Roh Kudus supaya hati dan pikiran kami tenteram dan kami dapat menikmati, mempelajari setiap kebenaran firman Allah yang akan kami perdengarkan pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada Allah. Maka bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan dalam ibadah PA kita pada sore hari ini, sebagaimana tema kita tentang Naomi, tidak kecewa dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Rut 1 ayat 19 sampai ayat 22. Rut 1 ayat 19 sampai 22. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem,
Gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai selai. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala kita membahas tentang Naomi, kita membahas tentang perjalanan kehidupan yang begitu luar biasa. Naomi artinya manis, yang disayang, anak kesayangan. Tapi kehidupan Naomi tidak semanis apa yang kita bayangkan. Tidak seindah yang kita pikirkan. Ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, lalu Elimelek membawa istrinya Naomi, membawa anak-anaknya untuk mereka tinggal di Moab, supaya mereka terbebas dari bahaya kelaparan yang sedang dilanda oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh keluarga Naomi. Yang pertama, dia kehilangan suaminya. Yang kedua, dia kehilangan kedua anaknya. Maka dia merasa bahwa dia tidak punya arti apa-apa lagi dalam menjalani kehidupan ini. Maka dia menyuruh menantunya Orpa untuk pergi, lalu Orpa meninggalkannya. Lalu ia juga menyarankan Rut untuk meninggalkannya. Tapi Rut tidak mau dan ingin selalu bersama dengan dia. Kekecewaan karena sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam kehidupan kita, itu manusiawi. Dikala berbagai impian kita pupus di tengah jalan, dan yang datang dalam realita adalah sebuah penderitaan, maka wajar sebagai manusia kita merasa sedih, kita merasa kecewa. Kita perlu mencoba memberikan sebuah pendahuluan yang begitu menarik tentang kisah Rut dan Naomi. Tentang sebuah peristiwa yang menimpa kehidupan seorang perempuan janda. Janda dalam tradisi Yahudi identik dengan papa, tidak berdaya. Beda dengan versi janda dalam tradisi kita pada saat ini. Karena ruang dalam masyarakat untuk mencari nafkah tidak dibuka untuk perempuan, tapi untuk laki-laki. Maka begitu seseorang kehilangan suami, maka dia akan berada pada kehidupan yang sangat memprihatinkan. Maka dalam tradisi di Israel, diberikan sebuah pengajaran melalui Musa, setiap memanen gandum, maka setiap yang jatuh, itu udah miliknya janda dan anak yatim. Maka tidak boleh diambil. Maka setiap panen tiba dan selesai panen dari pemilik, maka para janda dan anak yatim akan datang mengumpul gandum yang terjatuh. Mereka hanya makan dari situ. Mereka hidup di bawah belas kasihan dan mereka mendapatkan makanan dari situ. Naomi tidak punya suami. Naomi tidak punya anak. Dalam tradisi Yahudi, anak itu merupakan perpanjangan yang meneruskan ke keluarga itu karena memiliki prinsip patriark, garis keturunan bersumber dari laki-laki.
Maka dikala suaminya tidak ada, dikala anaknya tidak ada, maka dia berpikir, habis sudah kehidupanku. Tidak ada lagi gunanya. Maka dia berpikir, aku sudah tidak punya arti apa-apa lagi, tapi ada satu kekuatan yang tetap dimiliki, maka dia memiliki keinginan untuk pulang ke Bethlehem. Jadi kalau kita bisa katakan 80% Naomi sedang kecewa, tapi dia masih memiliki kadar 20% iman. Hingga menggerakkan kakinya untuk kembali ke Bethlehem. Maka dia berniat untuk pergi. Maka dia katakan kepada Ruth, pulanglah kepada orang tuamu. Jalanilah hidup sebagaimana yang engkau inginkan. Karena kalau engkau mengikut aku, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Seandainya aku menikah pun, aku punya anak, maka tidak mungkin lagi anakku itu kunikahkan kepadamu. Naomi memiliki prinsip, aku sudah mengalami persoalan, aku sudah mengalami penderitaan, aku sedang dilanda sebuah kesakitan dalam kehidupanku, maka aku tidak ingin kesakitan itu dirasakan oleh Ruth. Maka aku ingin dia bebas memilih kehidupan dan dia bebas menggapai masa depan yang dia harapkan di dalam kehidupannya. Maka pergilah. Ruth Naomi berpikiran bahwa Ruth itu bukan otoritasnya, tapi Ruth mengikuti dia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu Naomi pulang ke Bethlehem, kalau kita tadi baca ayat 19, semua orang bertanya, Naomi kah itu? Ketika mereka berangkat ke Bethlehem, ternyata keluarga Naomi adalah keluarga yang kebercukupan. Bisa dikatakan menengah ke atas. Begitu dia pulang, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya suami, dia tidak punya anak, dan dia tidak punya harta. Maka itu mempengaruhi tampilannya. Hingga orang sukar untuk menyimpulkan bahwa orang itu adalah Naomi. Maka pada saat itu mereka gempar, ada ungkapan gempar. Lalu perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Dalam sebuah keberadaan, lalu pulang dalam kepapaan, maka akan menimbulkan sebuah persoalan. Tapi Naomi tetap pulang karena dia percaya Bethlehem menjadi tempat untuknya. Kalaupun dia mati, kalaupun dia susah, lebih baik dia susah di negerinya, yaitu Bethlehem daripada Moab. Mungkin dikala dia mau pulang, dia sudah berpikir orang akan mengejek, orang akan merasa merendahkan saya dengan keberadaan saya, dengan status saya seperti ini. Tapi dia tetap pulang ke Bethlehem karena dia percaya di sana dia akan mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih baik dibandingkan di Moab. Begitu orang berkata Naomi kah itu, maka dia katakan, jangan sebut aku Naomi. Naomi itu manis, anak kesayangan, tapi dia katakan, sebut aku Mara, karena hidupku penuh dengan kepahitan dan penderitaan. Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 20 sampai 22 merupakan sebuah ungkapan sisi kemanusiaan. Di sana Naomi berkata bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit atas hidup. Ada sebuah pemahaman yang dipahami oleh Naomi bahwa apapun yang kualami itu bersumber daripada Allah. Agak beda dengan konsepnya Ayub. Ayub itu lebih murah. Ayub itu lebih berdamai dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Sedangkan Naomi identik dengan sebuah kemarahan, kekecewaan, hingga dia merasa bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah atasnya merupakan sesuatu hal yang tidak benar menurut persepsinya.
Kalau Ayub memahami bahwa semua bersumber daripada Allah. Aku datang telanjang dan dikala aku mau pergi dari dunia ini pun tak punya apa-apa, tak menjadi persoalan bagiku. Dan Ayub menyadari bahwa semua proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan imanku. Tapi kalau Naomi di sini marah, dia katakan, Tuhan telah melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, artinya dulu dia berangkat ke Moab dengan sesuatu hal yang dia miliki, tapi dia pulang dengan berbagai persoalan dan malapetaka yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala kita kecewa kepada Tuhan, maka pertanyaannya, saat kapan kita kecewa? Saat harapan kita sirna. Saat apa yang kita inginkan tidak terkabul. Saat doa-doa dan impian kita tak menunjukkan sesuatu hal yang baik, maka kerap sekali kita dilanda sebuah kekecewaan di dalam kehidupan kita. Kecewa merupakan sesuatu hal yang manusiawi. Tapi dikala kekecewaan tak dikontrol oleh kekuatan iman, maka akan berdampak pada sebuah keputusasaan. Kekecewaan biarlah menjadi sebuah warna dari sisi-sisi emosi kita sebagai manusia. Tetapi tidak menjadi sesuatu hal yang bersikap menyeluruh dari setiap kehidupan kita. Naomi kecewa, tetapi tetap bergerak kembali ke kotanya Allah. Naomi kecewa, tetapi dia tetap bergerak untuk kembali ke Bethlehem. Naomi kecewa, tapi dia tidak terpuruk pada sebuah keputusasaan. Naomi kecewa, tapi dia tetap bergerak menjalani setiap proses di dalam kehidupannya. Dia tidak melempem. Dia masih berbuat sesuatu di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Naomi belum mampu memahami akan otoritas Allah yang begitu luar biasa, yang akan mempergunakan kisah hidupnya dalam sebuah rancangan yang luar biasa atas kehidupan umat manusia. Naomi tidak pernah menyadari bahwa dia adalah perpanjangan tangan Allah. Dengan berbagai seluk-beluk kehidupan yang harus dia lewati, ternyata nama dia akan tertoreh menjadi sebuah kisah yang indah yang akan menginspirasi banyak umat manusia. Naomi adalah seorang ibu biasa, tapi dia tetap berpegang kepada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Perasaannya boleh kecewa, tetapi imannya tetap bergerak maju menuju kota Bethlehem. Hatinya boleh gundah dan marah, tetapi dia tetap bergerak menjalani setiap proses di dalam kehidupannya. Dia tidak berhenti, dia tidak berdiam diri, tetapi dia terus mengikuti pergerakan di dalam hidupnya. Hingga dia sampai ke Bethlehem, kisah baru pun Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Banyak orang kecewa tidak bergerak. Banyak orang kecewa tidak mau berbuat. Banyak orang kecewa berujung pada keputusasaan. Tapi Naomi tidak. Dalam segala apa yang dia rasakan, dia tetap bergerak di dalam kehidupannya. Dia tetap mengupayakan dirinya untuk melewati setiap kisah di dalam hidupnya. Dia tetap bergerak maju. Dia katakan pada Orpa dan Rut, pergilah pulang. Biarkan aku berjalan sendiri dan pulang ke Bethlehem. Karena dikala engkau mengikut aku, kau takkan dapat apa-apa. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak menangis, dia tidak meratap, dia tidak tutup
hidupnya, dari semua pergaulan yang ada di sekitarnya. Tapi dia tetap berpikir realistis, hidup harus dijalani, hidup harus dilewati. Kepahitan yang kurasakan tidak boleh dirasakan oleh Orpa dan juga Ruth, maka biarlah mereka merdeka mengambil tindakannya. Dia tetap bergerak, hatinya kecewa ya, tetapi pergerakan dalam hidupnya masih terus berjalan. Hatinya sedih ya, wajar. Dikala suami dia meninggal, dikala anak-anaknya meninggal, wajar dia sedih, wajar dia marah, wajar dia kecewa. Tetapi yang sangat baik dalam Naomi adalah dalam kekecewaan, dalam rasa marah, dalam kesedihan, dia tetap bergerak di dalam hidupnya. Dia tetap menjalankan apa yang harus dikerjakan. Dia tetap melakukan apa yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Dia tidak buat hidupnya terpuruk dalam segala hal, tapi dia tetap jalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Bahkan sesuatu hal yang tak sanggup dia lakukan pun dia lakukan. Dia tetap kembali ke Bethlehem. Dia tidak jaga gengsinya. Dia tidak jaga egonya. Mungkin dia berpikir, malu aku pulang ke Israel. Aku dulunya kaya, pergi ke Moab. Lalu aku pulang miskin. Aku dulunya punya suami, pergi ke Moab. Lalu aku pulang janda. Aku dulunya pergi ke Moab, itu punya anak. Lalu aku pulang tanpa siapa-siapa. Sebenarnya bisa menghentikan pergerakan dalam hidupnya. Tapi Naomi tetap berjalan kembali ke Bethlehem. Hatinya marah, iya. Hatinya kecewa, iya. Hatinya sedih, iya. Tapi pergerakan dalam hidupnya tidak berhenti karena kekecewaan itu. Dia terus berjalan karena dia berpikir, ya udah, Tuhan yang sudah melakukan apapun di dalam kehidupanku, aku serahkan. Dikala orang mengatakan apapun tentang aku serahkan. Itu maka dia bisa kembali. Banyak orang tidak akan pernah bisa kembali. Kenapa? Karena dia akan melihat, aduh, di mana harga diriku? Udahlah, mati di sini aja laku. Tapi Naomi tidak, dia kembali. Persoalan apa yang akan kuhadapi di sana nantinya, biarlah itu urusannya Tuhan. Begitu dia kembali, orang mempertanyakan keberadaannya, cukup dia sampaikan isi hatinya. Perlu kau katakan aku Naomi, tapi sebutkan aku adalah Mara. Dia jujur kepada orang-orang di sana, hidupku sudah pahit, hidupku sudah susah, banyak malapetaka yang kurasakan di dalam kehidupanku. Hidupku sudah terkena penderitaan. Dia katakan jujur, dia tidak tutup-tutupi kisah hidupnya, dia tidak tutup-tutupi apa yang terjadi dalam hidupnya. Dikala orang mempertanyakan, dikala orang mulai mempertanyakan perubahan dalam diri Naomi, dulunya dia manis, dulunya dia cantik, dulunya dia orang berada, tapi pulang dalam kepapaan, pulang dalam ketidakadaan apa-apa, tapi dia tetap masih mampu berkata jujur, masih mampu terbuka kepada orang-orang lain. Dia tidak dibayang-bayangi ketakutan, dia tidak dibayang-bayangi sesuatu hal yang membuat dia menutup diri kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak orang kecewa karena apa yang dia miliki sudah tidak ada lagi, membuat dia menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Banyak orang merasa kecewa dan merasa marah, hingga dia tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, hingga dia tidak mau terbuka dengan apa orang-orang di sekitarnya. Dia memendam sendiri, dia menutup dirinya sendiri, bahkan dia menutup ruang bagi orang lain untuk masuk ke dalam kehidupan. Naomi tidak. Dia kecewa, iya. Dia sedih, iya. Dia sedang merasa kesal, iya. Tapi dia tetap jalani kehidupannya. Dia tetap terbuka pada orang lain. Dia tetap nyatakan apa yang sebenarnya yang telah dia alami dalam hidupnya. Itulah keunikan pribadi Naomi. Dan itulah kekuatan yang membuat Naomi mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dikala dia tetap di Moab, maka kisah Ruth tidak akan pernah ada. Dikala Naomi tidak mau bergerak kembali ke Bethlehem, kisah Ruth tidak akan pernah tampak hari itu. Tapi karena dia mau bergerak, maka Ruth mengikuti dia, maka itu menjadi sebuah sejarah baru di dalam hidupnya
yang membawa pembaharuan luar biasa atas kehidupan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita tidak bisa memetakan apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Karena semua ada pada kendali yang bersumber daripada Allah. Dikala kita memiliki dan dikala kita kehilangan, maka dikala kita kecewa, dikala kita sedih, dikala kita marah, tapi biarlah kekuatan Allah tetap mampu menggerakkan setiap langkah kita hingga kita mengalami sesuatu hal yang baik di dalam hidup kita. Jangan karena kecewa kita jalan di tempat. Jangan karena kita sedih kita tutup ruang bagi orang lain hingga kita tidak mau membuka diri untuk menerima penguatan, untuk menerima masukan, untuk menerima banyak hal dari banyak orang di sekitar kita. Kita belajar dari Naomi. Orang itu tidak memberi masukan, tapi malah mempertanyakan, Naomi-nya itu kenapa jadi begitu? Tapi dia tetap mampu membuka dirinya untuk memperkatakan siapa dirinya yang sebenarnya dan apa yang sudah dialaminya di dalam kehidupan. Semakin kita terbuka dengan apa yang kita rasakan, maka semakin cepat kita sembuh. Semakin kita tidak mau jujur dengan apa yang kita rasakan, maka semakin banyak luka yang akan melukai hidup kita. Kalau apa-apa, katakan apa-apa. Kalau sakit, katakan sakit. Kalau sedih, katakan sedih. Kalau marah, katakan marah. Jangan tutupi rasa sedihmu dengan ungkapan tidak apa-apa. Jangan tutupi rasa marahmu dengan sebuah senyuman yang hambar di dalam hidupmu. Karena itu akan memperlambat proses pemulihan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang Naomi, dalam kurung tadi ada kata, tidak kecewa dengan Tuhan. Artinya, dalam segala keberadaan yang dirasakan oleh Naomi, dia tetap memiliki sebuah pengharapan kepada Allah. Di balik setiap rasa sedih, di balik setiap rasa marah, di balik setiap rasa kecewa yang sedang dia rasakan di dalam hidup. Artinya kecewa itu ya kecewa di dia gitu tadi. Artinya dia tetap meletakkan hidupnya di bawah kuasa Allah. Artinya dia tetap menyerahkan segala perjalanannya kepada Tuhan. Dikala dia berkata, aku sudah ditimpa malapetaka. Tuhan sudah mengambil semua daripadaku. Tapi dia tetap meletakkan hidupnya kepada otoritas yang bersumber daripada Allah. Yang kedua yang mau kita pahami dari materi kita hari ini adalah Allah tidak pernah mencobai umatnya untuk terjatuh ke dalam dosa. Yakobus 1 ayat 13. Pencobaan, penderitaan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka tidak akan pernah berupaya untuk membuat kita tercebur ke dalam dosa. Jadi hari ini saya juga sebenarnya keberkatan dari kisah Naomi ini. Artinya Naomi mengajari kita untuk jujur pada setiap kehidupan kita. Untuk jujur pada setiap kisah yang kita alami di dalam hidup. Artinya jangan pernah malu dikala kita rapuh, seolah-olah kita merasa, aduh kan aku orang Kristen, nanti malu pula aku kalau, artinya begitu, kadang-kadang seperti itu dia. Tapi belajarlah untuk terbuka. Sekuat apapun imanmu selama ini menurut orang lain, sedahsyat apapun kau dalam mendoakan orang lain pada saat-saat masa lalumu, tapi dikala engkau sedang diperhadapkan pada sebuah persoalan, belajarlah jujur pada dirimu sendiri. Dan belajarlah jujur pada orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka mampu menopang kita, supaya mereka juga mampu membangun sesuatu kekuatan dalam proses pemulihan di dalam hidup kita. Jadi hari ini banyak hal, jadi kadang-kadang nggak usah
nampak proses pemulihan di dalam hidup kita. Tapi jujur, dalam doa, aku marah Tuhan, aku kesal, aku sakit hati. Jadi perlu itu kita ungkapkan dalam diri kita. Tapi jangan sampai kekecewaan itu membuat pergerakan hidup kita terhenti, itu yang salah. Kalau masih rasa, itu wajar, itu manusiawi. Manusia kesal wajar, manusia kecewa. Apalagi kisah yang sangat, saya kalau katakan ini luar biasa. Suaminya tidak ada, anak-anaknya tidak ada. Lalu kalau kita katakan Ayub juga seperti itu, beda versi. Wanita dan laki-laki dalam tradisi Yahudi itu beda versi. Ayub tidak punya apa-apa. Dalam tradisi Yahudi, dia masih berpeluang untuk menikah. Dia masih berpeluang untuk mendapatkan keturunan kembali. Ini perempuan. Memang sudah tidak ada harapan apa-apa lagi. Sudah putus. Beda Ayub. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi, Naomi itu lebih dahsyat. Itu tadi. Kenapa? Yang meneruskan keturunan bukan dia. Dan dia kehilangan orang-orang yang begitu penting dan berarti dalam hidupnya. Wanita Yahudi tidak akan pernah mampu hidup tanpa ada seorang laki-laki di sampingnya. Maka nanti Rut diambil Boas. Supaya apa? Supaya keterlangsungan hidupnya terjamin. Karena menjadi seorang janda dalam tradisi Yahudi pada saat itu tidak akan pernah mampu membangun sebuah keterjaminan dalam kelangsungan hidup. Itu tadi dia. Maka sebenarnya gelap loh dunia ini. Suami tidak ada, anak tidak ada. Mau kemana lagi? Dulunya kaya, lalu harus pulang. Harga diri pun sudah ikut tidak ada lagi. Apa yang harus dia lakukan? Banyak orang mungkin dia akan tinggal di Moab, dia akan tutup pintu rumahnya, dia akan menangis sampai matanya mungkin rabun, dia akan menjerit-jerit terus, menangis. Tapi Naomi tidak. Apakah Naomi tidak kecewa? Kecewa. Tapi dia tetap bergerak dalam hidupnya. Dia masih bisa menasihati Orpa, pulanglah nak. Tidak pulang. Kalau kau ikuti pun aku nggak ada gunanya. Dia tidak menularkan kesedihannya, tapi dia memerdekakan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak terpuruk, dia tidak menangis, aduh tolong aku. Tidak, tapi dia belajar memerdekakan. Dia kecewa, tapi kekecewaannya tidak menindas orang lain. Tidak membuat orang lain juga ikut kecewa. Dia tidak tularkan, tetapi dia merdekakan orang itu. Pergilah, kalau kau ikuti aku tidak akan dapat apa-apa. Kau pergilah. Itu loh. Ada banyak orang sedih, ada banyak orang terpuruk, malah orang di sekitarnya pun ikut dibuatnya terpuruk. Ada banyak orang marah, orang di sekitarnya pun dibuat ikutan marah. Tapi Naomi tidak. Dia menikmati kemarahannya, dia menikmati kekecewaannya, dan dia tidak jadikan itu menjadi alasan untuk tidak memerdekakan orang di sekitarnya. Dan tidak dia jadikan itu alasan untuk berhenti menjalani kehidupan. Dan dia tidak jadikan itu menjadi alasan untuk tidak kembali ke Bethlehem. Kebanyakan kita jadikan kekecewaan, rasa sedih, persoalan menjadi alasan untuk hidup dalam keterpurukan. Hingga tidak berbuat apa-apa. Naomi tidak. Badai besar dia hadapi, tapi dia terus berjalan. Walaupun dia terus memperkatakan, ada malapetaka, nggak pantas lagi namaku Naomi, nggak pantas lagi manis, nggak ada lagi manis-manisnya hidupku sekarang. Udah pahit, maka marah aja kalian sebutkan sama aku. Udah tak indah lagi hidupku. Dia jujur. Dia katakan yang sebenarnya. Dia tidak tutup-tutupi. Kekesalan, kesedihan, dia ungkapkan dengan begitu lugas pada orang-orang di sekitar. Mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kepada kita sebelum saya simpulkan nanti kepada Ibu MC kita. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Kita semua inang, saatnya kita sesi tanya jawab. Dipersilahkan siapa mau bertanya ataupun menyampaikan pesan ataupun apa yang bisa didapat dari firman yang sudah kita dengarkan. Kami persilahkan.
Ayo Inang, siapa duluan? Tunjuk tangan. Eda dulu, Eda Martina. Eda. Iya, terima kasihlah. Bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Haposan pada sore hari ini, di mana kita dengar tadi bagaimana seorang Naomi sebagai seorang istri, sebagai seorang mertua yang sudah banyak mengalami kekecewaan dalam hidup ya. Nah, pastinya kita ini juga banyak ya mengalami kekecewaan hidup dengan versi masing-masing ya. Ada kecewa terhadap suami, ada kecewa terhadap anak, keluarga dan sebagainya atau kehidupan ya. Tetapi pada sore hari ini kita dicerahkan bahwasanya kekecewaan kita itu tidak membuat kita itu stuck di tempat ya. Jadi saya terus terang aja juga sebagai seorang inang Naomi, kebetulan juga sama dengan Naomi ya. Pertama sekali kehilangan suami itu ya pastinya ada kekecewaan ya. Apalagi saat itu bayangan-bayangan saya itu indah-indah karena kan kebetulan suami dulu baru tamat dari Jerman ya. Bayangan saya itu kehidupan saya ke depannya itu nanti akan lebih indah lah dari sebelumnya. Setelah mengalami pisah sekali setahun saja jumpa, ya kan. Nah kemudian setelah tamat 2,5 tahun, suami saya dulu itu sakit-sakitan. 3,5 tahun saya merawat. Tapi tetap saja saat itu saya berharap pasti suami saya akan sembuh. Nah tapi pada kenyataannya Tuhan berkata lain, bahwasanya Tuhan lebih sayang kepada suami dulu ya. Nah awalnya memang saya marah gitu kepada Tuhan. Apa ini Tuhan? Kenapa begini? Bagaimana anak saya? Bagaimana kehidupan kami ke depannya? Itu pasti itu yang timbul di dalam hati saya saat itu. Ada kecewa, ada marah gitu. Tapi puji Tuhan ya, itulah mungkin pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saya. Ya, saya serahkan semua kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu tidak akan memberikan beban yang tidak mampu saya pikul. Masakan dia ambil suami saya terus dia biarkan saya menderita terpuruk, apalagi sampai tergeletak. Oh tidaklah ya. Nah makanya tetap saya serahkan kepada Tuhan saat itu, dan saya pun ya puji Tuhan juga dimampukan untuk tidak maju, tidak berhenti di tempat saja, tapi mengadakan atau melakukan satu kemajuan-kemajuan yang mungkin ya bagi sebagian orang itu tidak seberapa, tetapi bagi saya itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa berkat Tuhan kepada saya dan keluarga saya. Khususnya sampai saat ini saya bisa sehat, sudah mau masuk ke usia 61 tahun, masih diberikan Tuhan itu kesehatan. Nah kemudian pernah juga sih saya stuck di tempat ya. Aku malas lah begini, aku beginilah, aku kecewa dengan ini, kecewa dengan itu. Bahkan ya di dalam kepengurusan saya pun sebagai ketua wanita, kadang-kadang saya pun ketua inang, kadang-kadang ada gitu marah, ada kecewa, ada bosan. Padahal saya sangat sibuk sebenarnya ya, tapi kok begini ya, kok begitu ya. Nah, tapi tetap aja akhirnya itulah saya bilang tadi pekerjaan Roh Kudus itu memberikan saya satu kesabaran ya, satu kekuatan bahwasanya Tuhan tidak akan membiarkan kita kalau kita mau menyerahkannya semua kepada Tuhan. Jadi saya pikir itulah sekedar kesaksian juga lah yang berhubungan dengan berhubungan dengan Nomi yang ada di khotbah kita yang sudah kita terima pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian Inang Martina. Kita lanjut lagi, yang lain bisa bertanya, bisa juga menyampaikan
apa yang sudah didapat dari firman Tuhan. Mungkin ini topiknya Naomi. Kita juga ada kan saat-saat kita terpuruk, apakah kita semakin terpuruk atau tetap berjalan, bergerak, mengikuti jalan Tuhan. Lanjut Inang. Inang Nyonya MS Purba. Silahkan. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Silalahi. Saya nanti memberikan kesaksian juga, tapi di sini saya mau bertanya. Bertanya begini, motivasi apakah yang ada di dalam benak Ibu Naomi sehingga dia kembali dari Moab ke tempat asalnya? Apa karena mimpi? Apa karena sudah sudah terpuruk? Apakah memang dia optimis kalau kembali dari Moab ke tempat asal akan sukses? Saya bertanya seperti itu. Karena tadi waktu saya dengar khotbah Pak Pendeta, di samping dia kecewa, marah, beda dengan Ayub, dia hatinya damai, walaupun cobaannya jauh lebih berat, hilang harta, hilang anak, hilang istri. Tapi kalau Naomi hilang anak dan suami, belum hilang harta, kan begitu? Jadi pertanyaan saya, apa yang ada di hati atau di benak Ibu Naomi pada saat itu? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut langsung dijawab Pak Pendeta ya, karena ini pertanyaan. Ya, jadi kenapa Naomi pulang ke Bethlehem? Karena masa kelaparan di Bethlehem sudah usai. Jadi kekeringan itu kan sudah selesai. Maka begitu dia dengar di Bethlehem itu sudah pulih kehidupan, maka dia pulang. Kenapa dia pulang? Karena dia punya iman. Untuk apa aku di negeri asing hidup? Kalau memang di negeriku, aku memang bisa juga hidup gitu tadi dia. Dia tetap menganggap Moab itu bukan tempatnya. Maka dia harus kembali ke Bethlehem. Artinya dia tetap memahami garis iman sebagai seorang perempuan Yahudi. Bahwa tanah tempat dia berdiam adalah Bethlehem. Gitu tadi dia. Jadi dia itu pindah ke Bethlehem bukan untuk berupaya supaya dia melupakan kisah kesedihan, melupakan tidak. Maka tadi saya katakan di balik 80% dia hanyut dalam kekecewaan, dia masih punya iman 20% kepada Tuhan bahwa akan ada sesuatu hal yang akan dia dapatkan di dalam kehidupannya. Maka dia tidak berhenti, dia tetap bergerak. Dia tidak meratap, dia tidak menangis. Kebanyakan orang kecewa, orang sakit, orang sedih, itu butuh diperhatikan, butuh dipedulikan. Naomi tidak. Malah dia yang peduli kepada menantunya. Dia dalam kekecewaannya, dalam segala kesedihannya, mungkin pada saat kebanyakan kita ya, butuh diperhatikan, butuh dipedulikan. Begitu ada orang berangkat, mungkin marah. Malah Naomi yang menyuruh Orpa dan Rut untuk pergi, gitu tadi dia. Bukan merasa marah, karena dia berpikir ini hidupku, ini nasibku, ini malapetakaku. Maka untuk apa kulibatkan menantuku ini ikut merasakan malapetakaku. Ini derita yang harus kualami. Maka deritaku ini tak perlu kubagi kepada mereka, gitu tadi dia. Maka begitu pulih kehidupan dia dengar ada berita tentang dulunya kan kelaparan di Bethlehem. Maka dia pindah bersama keluarganya. Lalu setelah mereka di Moab, ternyata meninggal suaminya, meninggallah anak-anaknya. Maka dia pulang tanpa ada apapun, Dalam tradisi Yahudi, perempuan yang tidak punya anak yang pertama, kalau perempuan menikah tak punya anak bisa diganti, itu tradisinya. Maka keberadaan seorang wanita ditunjukkan dikala dia memiliki anak. Itu. Tapi dia pulang, dia tidak mau pusingkan hidupnya dengan itu. Dia tidak mau tambahkan lagi persoalan dalam hidupnya dengan mereka-reka sesuatu yang negatif di dalam hidupnya.
Hidupnya sudah kecewa, hidupnya sudah pahit, dia tidak mau tambahi dengan pikiran buruk lagi. Kira-kira apa kata orang nanti di Bethlehem? Enggak. Dia tetap jalani. Kalau orang berkata seperti ini, aku jawab. Aku tidak manis lagi. Aku tidak seperti yang kau pikirkan lagi. Maka dari penampilanku pun sudah berubah. Itu tadi dia. Maka namaku pun aku katakan kepada kalian, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aja aku Mara, karena banyak malapetaka tertimpa dalam kehidupanku. Dia berterus terang kepada orang-orang itu. Jadi ibu, dia pulang karena apa? Terjadi pemulihan di kota Bethlehem, maka dia pulang ke sana. Karena dia tahu itu adalah tempat leluhurnya. Karena dia tahu itu adalah tempatnya. Sedangkan di Moab dia itu pendatang, dia itu perantau, maka dia wajib kembali ke rumahnya. Itu dia ibu. Jadi kebanyakan orang kan kalau udah sedih, udah apa, kadang dia pindah hanya karena supaya nggak ingat lagi gitu tadi dia tidak. Udahlah, aku lupakanlah. Sama seperti seorang istri ditinggal suaminya meninggal, lihat fotonya pun kadang-kadang nggak mau, langsung disebutkan semua. Iya, betul. Nggak mau, aku jadi sedih aku nanti. Itu tadi. Itu kan bukan itu proses sembuhnya lebih lama loh. Dibandingkan dikala kita melihat dengan real, memang udah meninggal, itu tadi dia. Maka kalau kita baca Rut itu kan, Rut itu tidak meratapi, dia nggak meratapi, dia tetap berpikir realistis. Dia tidak sedih begitu menantunya bersikap lain, dia tidak marah. Kalian nggak ngerti aku udah janda, nggak punya anak, kok gitu lagi kalian sama aku? Enggak, dia realistis. Aku janda dan tidak punya anak, dan aku adalah orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditunggui menantuku. Udah pergi aja kuliah, gitu tadi. Maka dia pulang juga. Dia katakan pada Rut, aku mau pulang ke negeriku. Lalu Rut berkata, bangsamu menjadi bangsaku, Tuhanmu menjadi Tuhanku. Aku mau ikut. Ya udah, kalau kau mau ikut, yang pasti kau tahu bahwa kau tidak akan pernah mendapat apa-apa kalau ikut aku. Seandainya aku menikah pun, punya anak, nggak akan mungkin menikah denganmu. Realistis. Dia tetap bicarakan hal yang realistis kepada Rut. Dia tidak iming-imingi, dia tidak kasih permen manis, dia tidak katakan, iya, nanti kujodohkan kau sama anaknya paribanku di sana. Adanya itu nanti masih enggak. Dia katakan terus terang, karena dia juga ingin Rut berpikiran realistis. Jangan terjebak pada sesuatu hal yang manis saja. Dia mau katakan pada Rut, enggak akan dapat apa-apa kau ikut aku. Maka Rut juga realistis, udah enggak apa-apa. Dikala aku tak dapat apa-apa pun enggak apa-apa, karena aku sudah mengenal Tuhanmu, maka aku mengikuti engkau. Satu yang perlu kita pelajari dari Naomi. Naomi adalah wanita saleh dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Maka Rut begitu terpesona dengan. Dalam tangisan dan kesedihannya, tetap terpaut hubungan yang intim dengan Allah. Dalam rasa kecewa yang dia rasakan dalam hidupnya, tetap dia berhubungan intim dengan Tuhan. Itu yang membuatnya berbeda itu. Jadi artinya kan ya kita belajar, kadang-kadang kita kan tidak suka dengan kisah nyata karena kita terjebak pada hayalan dalam hidup. Kita tidak suka dengan kehilangan karena kita lebih suka dengan kepemilikan rumah, kepemilikan harta, kepemilikan anak, kepemilikan suami. Tapi begitu kita kehilangan, itu kita tidak pernah mampu membuat kita rela di dalam menyikapi semua itu. Itu tadi. Maka kita belajar dari Naomi. Kalau kita kehilangan, kecewa ya kecewa, nggak apa-apa. Menangislah. Tapi jangan sampai tangisanmu membuatmu stagnan di dalam hidupmu. Jangan sampai marahmu membuatmu stagnan dalam hidupmu. Tapi tetap bergerak, jalani. Kalau tadi ibu yang janda Mabali tadi berkata, ya dulunya berpikir gimana nantinya. Dulu berpikir pulang dari Jerman hidupku akan semakin indah. Lalu Tuhan balikkan, tidak seperti yang dipikirkan. Itu kan pasti akan kecewa itu tadi. Tapi dalam rasa kecewa itu tetap dia jalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang jemaat. Maka terlewati semua pelan tapi pasti terlewati. Walaupun dalam proses perjalanan itu tidak segampang yang kita pikirkan loh.
Tidak semulus yang kita bayangkan, seperti Naomi itu tidak segampang yang kita pikirkan. Banyak lagi proses yang harus dia lewati, banyak lagi persoalan yang harus dia lewati. Tapi dia tetap berjalan, artinya ya udahlah, aku jalani kehidupanku. Selagi aku bisa lakukan, ku lakukan. Itu tadi dia. Maka itulah yang membawa dia pada sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Begitu kira-kira Ibu. Ya, jadi intinya Pak Pendeta, ketika Naomi kembali ke daerah asal, dia berpikir realistis, ya Pak Pendeta ya. Ya, harus pulang dia ke rumah leluhurnya, harus kembali dia ke negaranya, Ya, karena di Moab dia itu perantau, pendatang, penumpang. Terima kasih. Ayo dilanjut lagi. Siapa yang mau bertanya? Silahkan, Inang. Rasta kayak mau ngomong Rasta. Ya, Mama Gio. Buka mute-nya. Enggak, Kak, enggak. Lanjut dulu. Lanjut, Inang. Eda Nyonya Erhatari Horan, bisa? Bisa bertanya, bisa Bersaksi. bersaksi. Itu juga Emma Dosria, Mama Nara. Saragi Arisanti Betty, Nyonya apa teh Arisan Saragi? Charles, Bu. Oh, iya, cantik. Ayo, Ayo keluarga muda, masa nggak ada kesaksian keluarga muda? Santi, Mak Nara, silahkan. Bersaksi juga boleh. Bertanya, menyampaikan apa yang sudah didapat dari firman Tuhan, apa pesan dan kesannya. Ayo Inang, ayo. Mungkin udah paham semua, Kak. Udah paham semua? Bukan, soalnya materinya berat kali. Iya, boleh bertanya lah, bertanya. Berat dan menakutkan kadang-kadang. Materi ini kan berat, menakutkan. Karena persoalan yang kadang-kadang kita alami ya, tapi kadang-kadang kita susah gitu mendefinisikan dalam pergerakan kehidupan kita. Kalau mungkin hari ini kita berkata, oh ternyata harus bergerak ya. Ternyata, tapi kadang-kadang dikala kita diperhadapkan pada masalah itu, yang ada di pikiran kita, tak segampang yang kalian bayangkan itu loh gitu. Mungkin karena kau lagi fine, hidupmu lagi pas, kau bisa mengatakan itu kepada saya gitu. Kau belum merasakan yang kurasakan ini gitu tadi. Kau belum alami yang kualami ini gitu. Jadi begitu kita diperhadapkan pada situasi itu gitu tadi. Tapi artinya kita harus memiliki modal dasar dalam hidup kita, yaitu iman yang benar kepada Allah. Naomi tidak serta-merta otomatis mampu melewati itu tanpa ada pondasi yang kuat. Dia punya pondasi. Dia punya nilai keagamaan yang benar. Dia punya pemahaman tentang Yahweh. Dia punya kedekatan kepada Tuhan. Itu tadi dia. Artinya dia tetap membangun hidupnya dengan selalu berhubungan dengan Allah yang ajaib dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi modal dasar kita. Karena kan persoalan menghadapi hidup nggak ada trik, nggak ada metode, nggak ada pembelajaran. Karena yang akan membuat kita sanggup itu bukan pada pengetahuan, tapi pada kekuatan iman yang kita miliki dalam hidup kita. Walaupun kita belajar tentang psikologi, strategi menghadapi persoalan, strategi menghadapi menjadi seorang janda, strategi menghadapi kehilangan anak, strategi menghadapi kehilangan harta. Tapi secara knowledge kita akan diperlengkapi, tapi secara jiwa tidak akan pernah bisa. Maka yang harus kita bangun adalah iman. Jadi ibu-ibu kita sama-sama, artinya kedekatan kita kepada Allah,
itulah yang akan mempengaruhi pergerakan kita dikala kita diperhadapkan pada sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita. Dikala kita diperhadapkan pada rasa kecewa, dikala kita kehilangan orang yang kita sayangi. Dikala kita diperhadapkan pada rasa sedih, dikala banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi iman yang kita bangun itu artinya dari kecil sampai besar, itulah yang akan menjadi energi yang akan membuat kita bergerak di dalam kehidupan kita. Jadi PA hari ini artinya tidak untuk menjadi sebuah kajian teori yang hanya mengisi memori pengetahuan kita. Oh, nanti kalau aku kehilangan berarti aku tidak. Tapi yang bisa membangun itu adalah iman yang kita bangun hari ini. Kedekatan yang sudah kita bangun hari ini dengan Tuhan. Pemahaman kita yang benar tentang Allah pada hari ini. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita pada suatu saat nanti dikala kita dibenturkan pada sebuah pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Maka kita dilatih. Dari terus-menerus kita dilatih. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Naomi. Dia tidak pernah berpikir kalau di Moab itu suaminya dan anaknya akan mati. Kalau dia berpikir seperti itu, mungkin dia tidak akan pernah pergi ke sana. Mungkin dia akan berpikir, udahlah mati samalah kita di Bethlehem ini. Mati kelaparan aja lah kita. Tidak. Dia berpikir hidupnya akan baik-baik saja. Ternyata perpindahan itu menimbulkan persoalan dalam hidupnya. Tapi dia tetap kembali dalam keadaan, tetap dia bergerak kembali. Artinya dia tidak mau membuat semua persoalan itu membuat pergerakan hidupnya terhenti. Maka dia tetap berjalan. Artinya bagi ibu yang punya persoalan, bergeraklah. Tapi artinya belajar untuk jujur. Kebanyakan banyak ibu-ibu yang tanda kutip label rohani, kadang susah untuk berkata jujur kepada temannya bahwa dia sedang kesal dan kecewa. Itu tadi. Karena dia akan berpikir, karena aku kakak rohaninya, nanti dianggap pula aku lemah. Maka persoalan penyembuhannya akan lebih lama. Artinya saya sebagai pendeta pun kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi kesal, aduh aku lagi terpuruk. Kenapa kau terpuruk? Aduh ada masalah yang aku hadapi. Aku butuh topangan. Aku butuh orang yang tepat untuk bisa menguatkan, mempush kehidupanku. Aku tidak bisa artinya bermain dengan pikiranku sendiri. Aku tidak bisa artinya memendam semua yang kurasakan itu sendiri. Maka aku harus berkata jujur. Dikala pendeta juga bisa mengalami itu. Iya, aku mengalaminya. Dan aku mengalami itu sekarang. Kejujuranku itu membuat aku merasa lega, membuat aku merasa ringan, membuat aku memiliki energi baru dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi kan kata tidak apa-apa itu kadang-kadang membuat pergerakan kita mati. Sama kalau ibu-ibu kan ditanya suami, kayak mana kau Mika? Nggak apa-apa, atau gitu. Betulnya nggak apa-apa kata gitu. Makin kalau perempuan bilang nggak apa-apa kan makin apa-apa itu sebenarnya kata orang ya. Tidak apa-apa itu katanya kadang-kadang ada kandungan yang dalam-dalamnya. Tapi kita jujur, aku sedih. Jadi kalau kita kehilangan, kita cari orang yang tepat. Aku sedih sekali, aku takut, aku galau. Itu tadi. Kita jujur, kita terbuka kepadanya. Dan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan juga, kalau ada orang mengatakan sedih, aku takut, aku khawatir, kita kuatkan. Jangan kita bawa labelnya. Kau kan ketua Parinangon kau. Kok bisa pula kau khawatir? Aku aja cuma biasa kayak mana lagi. Lucu kali kau, kata itu. Jangan. Kau sintua kau, kok bisa pula kau khawatir? Jangan. Tapi kuatkan. Dia manusia. Dia memang punya tohonan. Dia memang punya jabatan itu. Tapi dia juga manusia sama seperti kita. Ada masa-masa yang akan dia rasakan bahwa dia butuh topangan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi itu yang harus kita lakukan ibu-ibu. Ada jangan pendam sendiri. Kalau ada kesedihan, kalau ada kemarahan, kalau ada kekecewaan jangan dipendam sendiri. Tapi carilah orang-orang yang tepat yang bisa merangkul kita, yang bisa melepaskan kita. Itu tadi. Yang kedua, kalau kita lagi kesal, jangan berupaya supaya semua mata tertuju kepada kita. Tapi merdekakan mereka. Jangan libatkan mereka dengan persoalan kita. Jangan libatkan mereka dengan kekecewaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Belajar dari Naomi. Dia tidak mau libatkan teman-teman dengan apa yang dia alami. Maka dia belajar memerdekakan dia. Itu tadi. Kadang-kadang kan kita menuntut orang lain. Tidak peka, tidak peduli. Sudah mereka tahu aku seperti ini. Jangan.
Artinya ini masalahku, ini penderitaanku, dan aku harus pikul semua ini. Dan semua penderitaanku ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak boleh terhukum karena penderitaanku. Mereka tidak boleh menderita karena persoalanku. Mereka harus merdeka dalam hidupnya. Itu tadi. Jadi kadang-kadang kita kan suka penderitaan yang kita alami, orang juga pengen gitu merasakan. Jadi jangan. Artinya ya biarlah mereka merdeka. Artinya biarlah mereka juga memiliki kehidupan yang baik di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saya simpulkan aja, Ibu. Gimana? Nah, nggak ada lagi yang mau bertanya, biar kita serahkan sama Pak Pendeta. Magio, Nggak ada, Kak. Kayaknya nggak ada langsung lagi yang tunjuk tangan. Terima kasih Pak Pendeta sudah bisa memahami semua, karena penjelasan Pak Pendeta sangat bagus. Jadi ya kami sangat merasakan itu dan kami akan menjalankannya. Kami serahkan kepada Pak Pendeta kesimpulan. Ya, jadi yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah hidup tidak akan pernah bisa kita bayangkan dengan apa yang terjadi dalamnya. Banyak hal yang kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Tapi jangan pernah berhenti dalam melakukan apapun dalam kehidupan ini. Dikala sesuatu hal yang tidak pas dalam diri kita, dalam hati kita, dan dalam harapan kita, jangan biarkan itu menghentikan setiap pergerakan di dalam hidup kita. Yang kedua, memiliki dan kehilangan merupakan sesuatu hal yang akan terus berlangsung di dalam hidup kita. Dikala kita memiliki, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan letakkanlah kepemilikan itu hanya di tangan Tuhan. Supaya dikala kita kehilangan, kita mampu menerimanya dengan penuh pengharapan kepada Allah. Karena semua adalah miliknya Tuhan. Yang ketiga, kekecewaan, kesedihan, kesakitan, kemarahan terbangun dan terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kepahitan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Tapi biarlah di dalam menikmati semua sedih, marah, kesal itu, tetap kita mampu membangun hubungan yang baik dengan Allah dalam setiap doa, dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang harus mengisi kehidupan kita, supaya kita tetap bergerak maju, supaya kita tetap bergerak mendapatkan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang mampu dibangun oleh Naomi dalam hidupnya, kita belajar dari Naomi, hingga kita mampu juga membangun kehidupan kita dengan tetap berharap kepada Allah yang sungguh amat ajaib, mendesain dan menetapkan sesuatu hal yang indah dalam hidup kita kelak. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Biarlah kebenaran sabdamu menjadi rema yang akan menuntun kami tetap mempercayai bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan apapun yang kami alami dalam hidup kami. Maka biarlah kami belajar berdamai dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk mengaminkannya sebagai cara yang terbaik yang Tuhan kerjakan untuk menuntun kami pada sebuah kebaikan di dalam hidup kami. Mampukan kami dengan bijak dan arif dalam mengolah setiap rasa sedih, kecewa, dan marah yang kami alami dalam hidup kami. Biarlah semua itu kami lakukan dengan semakin mendekatkan diri kami kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan. Kehidupan kita tidak selamanya berjalan dengan mulus. Terkadang kita mendapatkan keterpurukan. Terkadang kita merasakan kekecewaan. Kita akan bernyanyi dari lagu rohani, Tuhan tak pernah janji. Setelah bernyanyi, kita akan mendengarkan kesaksian dari Inang Nyonya Situa MS Purba. Tuhan tak pernah janji, langit Langit lalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan Tuhan tak pernah janji jalan jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan dan kekuatan. Jangan pernah Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. mujizat Mujizat Tuhan ada saat saat hati kita. menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Mujizat Tuhan ada bagi bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak Pernah janji langit langit selalu biru, tapi tetapi Dia berjanji selalu selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan berikan kekuatan. Jangan pernah Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami persilahkan Inang Nyonya MS. Ya. Salam sekali lagi semuanya. Shalom. Halo. Kedengaran ya? Oh ya, udah saya buka mute. Tadi waktu Pak Pendeta Haposan berkhotbah, memang dari Natsrut ini barangkali kita mulai kenal dengan Alkitab sudah berulang-ulang ya kita dengar. Tapi cara penyampaiannya berbeda-beda. Penyampaian daripada Pendeta Haposan tadi klek mengena di hati. Atau ibu-ibu sekalian sama seperti saya, ya terima kasih. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini ada yang sering kita tidak pahami, otoritas Allah. Nah, di sini saya diberikan waktu singkat saja, durasinya saya katakan ini. Kesaksian saya ketika saya terpapar COVID-19. Di tanggal 30 Juni, tanggal 30 Juni yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Di tanggal 30 itu sebelumnya kami ketika rapat di kantor sudah ada yang terpapar. Waktu itu 7 orang. Dan saya tidak tahu karena waktu kami rapat di kantor dia tidak mengakui bahwa dia terpapar COVID. Jadi ruangan kami itu boleh dikatakan 5x5. Kami rapat tapi tidak dibuka jendela. Tidak dibuka pintu karena ada AC, alasan panas. Di situ sebelum tanggal 30, 5 hari sebelum tanggal 30 berarti tanggal 25. Di situ saya sudah tidak enak badan. Tapi aku bilang, kayak nggak enak badan, buka dong jendelanya Pak, Bu. Ah panas. Akhirnya saya kalah suara. Kami banyak, ada hampir 100 orang di pengawasan.
Tapi kami kalau rapat sekitar 20 orang karena ruangannya terbatas. Di lantai 1, kalau di lantai 2 muat ratusan orang, tapi karena ada aturan masa COVID dilarang. Tapi 15-20 boleh. Nah, di situ saya sudah merasa nggak enak badan. Tapi saya masih abaikan. Berikutnya lagi masih saya abaikan. Minum paracetamol, vitamin, dan lain sebagainya. Dengan ketidakpercayaan saya masih sehat, pergilah saya ke pesta di Marindal. Tanggal 30, kita juga tahu pesta apa di sana ya. Pulang dari sana, saya masih nggak enak badan, tapi masih tetap semangat. Kemudian malamnya saya tumbang. Tumbangnya bagaimana? Obat yang saya makan setiap hari itu udah nggak mempan. Saya menggigil, muntah-muntah, dan saya tidak yakin saya kena COVID, hanya demam biasa. Lalu dibawalah saya oleh anak saya ke klinik terdekat. Dia bilang, kamu tidak kena COVID. Lega dong, dikasih obat, balik ke rumah. Besoknya bukan makin sembuh, makin menggigil. Tapi tetap saya minum obat per 3 hari lamanya. Makin menjadi-jadi, akhirnya di hari kelima, terjadilah serangan, saya menggigil, membungkuk, dan menjerit-jerit kepada Tuhan. Tuhan, bila Tuhan berkenan saya masih hidup, panjangkanlah umur saya, karena saya masih banyak tanggung jawab. Anak saya tidak boleh dekat dengan saya. Jadi dia kasih makanan ke pintu kamar. Udah macam di penjara. Minta minum pun diletakkan di pintu kamar. Akhirnya Tuhan mungkin masih membiarkan saya dengan sakit saya, dan hari ke-6 hilanglah penciuman saya. Jadi saya udah ngeh bahwa saya udah kena COVID. Akhirnya dengan pertolongan Mama Nara, itu di dalam covernya ada Emma Simajuntak, dialah yang sigap ketika saya datang ke puskesmas beliau, karena puskesmas di Medan Selayang, puskesmas kami masih katanya antri, tunggu. Sementara dari puskesmas Kampung Baru, bukan promosi, gerak cepat. Mungkin karena ada Emma ya, terima kasih buat Emma Simajuntak. Nyonya apanya lupa pun saya itu Nyonya Saragi lah. Siapa ya nama suaminya kok tiba-tiba lupa. Sunanta. Oh, Sunanta, iya, Sunanta Gerindra. Jadi itulah di dalam pergumulan saya, akhirnya saya dinyatakan positif, lalu saya melapor ke rumah sakit, puskesmas Medan Selayang, ini hasil saya. Bagaimana tindak lanjut? Jadi ditawarkan saya mau dirawat di rumah sakit dekat Amplas itu. Saya tidak mau, karena apa? Bila saya bertemu dengan orang-orang COVID, mungkin lebih bahaya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya saya di rumah. Sebenarnya saya malu, karena kan saya jarang sakit. Tiba-tiba datang gugus COVID. Pakai baju yang dibungkus itu APD. Disiramilah rumah saya, disemprot. Semua tetangga pada heran. Siapa yang kena COVID di sana? Nggak bisa lagi saya tutup-tutupi. Ya udah, akhirnya saya mengaku bahwa saya kena COVID, dan tolong jangan ada yang dekat saya, jauh semua. Begitulah hari demi hari saya lalui. Udah bosan, tapi tetap berdoa. Tapi yang paling nomor 1 saya salut kepada sektor Galilea, tetap memantau saya walaupun jarak video call atau WA, dan juga orang gereja GKPS. Di sinilah letak persaudaraan itu sungguh luar biasa kepada saya, yang juga saya seorang diri, ditinggal suami, ditinggal oleh orang tua. Jadi, dikala pemulihan minggu kedua, saya sudah mau PCR lagi. Tapi dokter bilang, bagaimana perasaan ibu? Masih meriang-meriang. Jangan, nanti dibilang lagi positif. Oke, jadi berapa minggu lagi dok? 2 minggu lagi. Dikasih lagi vitamin, diantar oleh perawat itu ke rumah. Belum lagi selesai pemulihan 2 minggu ke depan, di bulan 7, tentu kan akhir bulan 6,
bulan 7 sudah proses saya. Kena COVID lah adik saya di Jakarta. Dan kena COVID lah ibu saya di Jakarta. Ya Tuhan, cobaan apa ini? Dulu Tuhan sudah memberikan cobaan. Itu ya kata saya, walaupun saya salah, kesaksian saya. Dulu ketika suami saya meninggal, 3 bulan lagi bapak saya meninggal. Ini saya sakit COVID, adik saya sakit COVID, ibu saya sakit COVID. Ya Tuhan, sembuhkanlah ibu saya. Bukan saya lagi yang saya doakan, tapi ibu saya yang tua renta di usia 87 tahun. Kenapa? Karena selama COVID, saya tidak pernah lagi ke Jakarta. Biasanya saya sering menjenguk ibu saya dalam setahun bisa 3-4 kali. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, sembuhkanlah ibu saya. Kalaupun itu kehendak Tuhan, bisalah kami lihat mama kami ini. Karena kuburannya pun sudah tersedia di Simalingkar Karbe di samping makam Bapak. Tapi karena itu tadi kembali otoritas Tuhan, oh tidak, bukan kamu yang mengatur saya Marlina. Ibu kamu akan saya panggil katanya. Tapi saya kadang sebagai manusia. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak, akhirnya 18 hari koma, ibu saya masih pemulihan, adik saya juga pemulihan, meninggallah ibu saya di Jakarta. Yang sakitnya kami tidak pernah lihat sampai ajal menjemputnya. Yang paling ironisnya yang gak habis pikir kami, anak-anaknya ada 5 orang, tapi mama saya itu dibungkus seperti plastik, seperti barang. Di situ kadang membuat saya sedih. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun kita tidak menolak. Apa hikmah yang saya ambil dari kesaksian ini adalah keikhlasan hati, sama dengan seperti Naomi, tidak malu, tidak apa namanya di sini, tidak pernah mengatakan kalau bisa jangan orang tahu saya kena COVID, kalau bisa jangan tahu orang saya seperti ini. Tapi dengan keterbukaan kita dan hidup realistis, inilah yang saya alami. Kisah Naomi itu hampir mirip dengan saya, Pak Pendeta. Tapi kalau kita tetap hidup realistis, tegar, kuat, akhirnya bisa saya lalui. Jadi inilah kesaksian saya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berprinsip semuanya itu kembali kepada Tuhan. Semuanya ini hanya titipan, semuanya ini hanya sementara. Buatlah saya Tuhan menjadi saksi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, baik di kantor, di masyarakat, di lingkungan saya. Dan sebagai tambahan Pak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, dari 16 kami kena COVID di kantor, 7 sudah berpulang ke haribaannya, dan yang lainnya sudah sehat, termasuk saya. Apa yang saya ambil hikmahnya di sini, berarti Tuhan masih ingin saya untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itulah Pak Pendeta, kesaksian Inang Galilea. Artinya dikala datang cobaan, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Ketika berputus asa, berkuranglah imun. Jadi akhirnya saya bernyanyi ketika dikatakan dokter saya sudah positif, saya bernyanyi di dalam nyanyian rohani. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jadi bolehlah Tuhan membuat hidup saya berarti, bahwa saya adalah orang yang jauh dari sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Terima kasih atas kesaksian Inang Nyonya MS Purba. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan semua keluarga dan tetap meneladani Naomi sebagai dalam hidup kita, walaupun kita merasa sedih, terpuruk, tetapi tetap mengikut
melangkah terus ke depan mengikut jalan Tuhan. Kita bernyanyi sebelum doa penutup dari Pak Pendeta, kita bernyanyi dari lagu rohani, apapun juga menimpamu. Saat bernyanyi kita mengumpulkan persembahan. Apapun juga Nimpamu, Tuhan menjagamu waktu tenang kasihnya Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau Ia Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Bila menanggung berat, Tuhan menjagamu. Masa Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau Tuhan menjagamu dan di dalam Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia
Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas setiap kebaikan Tuhan, kami dapat mengadakan ibadah PA kami pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap puji-pujian, setiap doa, setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kesaksian. Biarlah kami semakin dikuatkan di dalam kasih yang bersumber daripada Allah, dan kami semakin meletakkan pengharapan kami di dalam dasar kasih Tuhan saja. Berkati setiap kami yang hadir pada ibadah Zoom pada saat ini. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa bertambah indah untuk dapat kami rasakan di dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu terus-menerus menyegarkan kami dikala kami terpuruk, dikala kami kecewa, dikala kami sakit, dikala kami marah. Biarlah kami terus menikmati kebenaran sabda Allah yang akan menjadi ramuan terbaik yang akan menyegarkan jiwa kami. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih dikala banyak hal yang Tuhan masih terus limpahkan dalam hidup kami. Maka hari ini kami datang membawa ungkapan syukur kami. Lewat persembahan kami Tuhan berkati. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mendukung setiap pelayanan di tengah-tengah ibu-ibu yang ada di tempat ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau memberkati kehidupan ibu-ibu ini, suaminya, anak-anak, menantu, dan cucunya. Biarlah kebaikan Tuhan bertambah hari bertambah indah untuk dapat mereka rasakan di dalam hidup mereka. Segenap tubuh, roh, dan jiwa kami mau serahkan kepada tangan Tuhan. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, karena di tangan-Mu sesuatu yang indah akan tergenapi dalam hidup kami. Dikala ibadah ini akan usai, kami percaya kasih Tuhan tidak pernah usai dari hidup kami. Maka biarlah firman Tuhan yang terus mengantarkan kami dalam bergerak, menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan setiap salah dan dosa kami. Tuhan, Engkau ampuni kami, supaya kami selalu diperlayakan terima setiap berkat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sempurnakan doa kami. Seperti Tuhan Yesus mengajari kami berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu. namamu. Datanglah Datanglah kerajaan-Mu. kerajaan. Jadilah Jadilah kehendak-Mu di kehendak-Mu bumi di seperti di bumi surga. seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang ampuni kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus, kiranya memperlengkapi tubuh, roh, dan jiwamu. Hari ini, besok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kami serahkan kepada pengurus wanita Galilea. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haposan Silalahi yang sudah kembali melayani kami lewat perenungan firman pada PA Inang Galilea. Harapan kami kita bisa bertemu tahun depan kembali ya Pak. Bersedia kan? Amin, amin. Ya, sehat-sehatlah kita semua. Iya, dan kami juga mengucapkan kepada Inang semua yang sudah hadir dan mengikuti PA, secara khusus kepada Inang Situ Alaria Raja Gugu yang sudah membawakan doa syafaat, sudah membawakan acara dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada Inang Nyonya Situ MS Purba yang sudah memberikan kesaksian yang menjadi berkat buat kita semua, juga kepada anak kami Ika
yang bekerja di balik layar, yang sudah memfasilitasi Zoom kita pada sore menjelang malam ini. Terima kasih buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita tutup, kita take foto dulu ya Pak Pendeta ya. Boleh. Nah, kepada anak kami Ika, tolong Ika ya foto ya nak. Ya Tante. Sektor Ika bilang 4. nih, Ika bilang ya berapa kali ya sayangnya? Sektor 4. Ya. Bisa konten semua. Oke. Bisa nak? 1, 2, 3. Halo kakak, sehat? Ya. Sudah Ika. Sudah kok semua. Jangan gini terus. Terima kasih Ika, terima kasih Pak Pendeta, terima Nah, kasih. terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Pendeta. Salam sehat, sampai ketemu Halo. lagi. Sehat-sehat kita Luar semua. biasa Pak Pendeta Posan ini, luar biasa. Jangan lupa bulan depan kita bergabung ya, lifestyle wanita Kristen lebih seru dengan Oke, Kak Debbie siap. Potonga. Siap, saling mengingatkan, mau lupa karena udah tua. Sehat kita semuanya. Dah. Dadah. Terima kasih Ika.